Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, berikanlah juga ia mengambil jubahmu. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu di surga adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, kalau kita mencium orang yang kita kasihi, mencium pipi misalnya, tidak lega kalau tidak dua-duanya. Kalau mencium pipi kiri ya harus mencium pipi kanan. Kalau sebelah mungkin kasih sayangnya kurang. Orang tua pun demikian. Saya dulu punya tetangga, kalau mencium anak kecil itu sampai menangis anaknya. Kalau belum menangis, belum berhenti, maka dia sampai dimarahi orang tuanya. Karena gemes, karena cinta. Perbuatan kasih yang membuat kita lega seperti itu, sayangnya dilanjutkan dengan perbuatan jahat dalam hidup.
Kalau kita ditampar pipi kiri kita atau kita menampar pipi kiri orang lain, tidak lega kalau tidak menampar sekalian yang kanan. Sama, tetapi dengan perbuatan kasih, tetapi nilainya berbeda. Kalau kita disakiti cenderung membalas. Kalau kita ditampar pipi kiri, kalau kita menampar orang pipi kiri, tidak lega kalau tidak ditampar sekalian pipi kanan. Pengajaran Tuhan hari ini memanggil kita untuk menghentikan kejahatan. Karena kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan akan menimbulkan kejahatan baru dan menjadi lingkaran setan yang tidak bisa diuraikan. Ujungnya adalah kematian bersama. Kitalah pasti punya kebiasaan untuk membalas kejahatan. Dan orang yang melakukan kekerasan itu bisa disebabkan dua hal. Yang pertama, kita merasa hebat, punya kekuasaan, kedudukan, perasaan super. Orang tua yang marah kepada anaknya mungkin karena merasa tersinggung, peranannya dilukai, merasa tidak dihargai atau dihormati. Seorang atasan pun demikian, merasa tersinggung ketika anak buahnya berbuat yang tidak benar. Lalu ia menghakimi, marah. Atau sebaliknya yang kedua, orang yang melakukan kekerasan adalah biasanya orang yang minder, orang yang rendah diri, orang yang perasaannya merasa ditindas atau tertindas. Maka dia memberontak untuk menunjukkan jati dirinya. Semua kekerasan adalah dosa, membuat manusia merasa terkungkung dalam hidup. Tetapi kita mempunyai pilihan-pilihan dalam hidup. Mari kita menghentikan kekerasan. Firman Tuhan pada ketiga ayat pertama Injil hari ini, Lukas bab 6 ayat 27 sampai 30, kita diminta untuk mengasihi musuh, memberkati orang yang mengutuk kamu, mendoakan orang yang berbuat jahat kepadamu, untuk berbuat baik. Ditampilkan contoh-contoh yang kita dengar tadi, membuat kita berpikir mengenai apa itu mengasihi. Kalau ada orang yang minta mantel, berikanlah juga bajumu. Kalau ada yang menampar pipimu kiri, berikanlah sekalian yang kanan. Dengan cara menghentikan kekerasan, kita akan memperoleh kelegaan. Kalau kita bisa mengampuni, memaafkan, kita merasa lega, tidak ada beban. Mari kita berhenti berperilaku atau berkata-kata dengan pola pikir ukuran kawan lawan, balas membalas, memberi dengan perhitungan supaya mendapatkan kembali. Lebih jauh dalam ayat 31 sampai 35 dijelaskan bahwa sikap mengasihi, menginginkan yang lebih baik bagi orang lain tanpa terpengaruh kebusukannya, kesediaan memberi lebih sekalipun sulit dan barangkali menyakitkan hati, adalah bahasa kasih. Dalam hal ini, petunjuk yang kau inginkan agar terjadi padamu, berbuatlah itu kepada orang lain.
bisa menjadi dasar tingkah laku kita orang beriman. Siapapun, semua orang ingin bahagia, ingin selamat, ingin membangun persaudaraan. Maka saudara-saudari terkasih, dari semua nasihat Tuhan tadi, alasan terdalam untuk memilih sikap mengasihi kemudian terdapat dalam ayat 35b sampai 36. Kita ini anak-anak Bapa. Sikap hidup kita harus menghadirkan Bapa yang murah hati, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kerahiman, Bapa yang ramah. Kita anak-anak Bapa. Kita jauhkan kebencian, kita jauhkan balas dendam. Mari kita memenuhi petuah Tuhan dalam ayat 37 sampai 38. Jangan menghakimi, jangan menghukum, dan ukuran yang kamu pakai kepada orang lain akan diukurkan kepadamu. Kita berdiri, kita perbaharui iman kita.